Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri secara mendadak menginstruksikan kepala daerah dari partainya untuk menunda rencana ikut retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada tanggal 21 hingga 28 Februari 2025. Instruksi ini resmi dikeluarkan Megawati menyusul penahanan terhadap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto pada Kamis 20 Februari lalu dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam surat yang beredar secara digital ini, Megawati menekankan bahwa mengingat dinamika politik yang terjadi, terutama setelah penahanan Hasto Kristianto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDI Perjuangan diminta untuk menunda perjalanan mereka ke retreat Magelang. Bagi yang sudah dalam perjalanan diminta untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum. Selain itu, sekitar 112 kepala daerah dan 80 wakil kepala daerah yang merupakan kader PDIP juga diinstruksikan untuk tetap menjaga komunikasi aktif dan siap siaga menunggu panggilan komando. Menanggapi instruksi ini, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan bahwa pihaknya tetap akan menunggu kehadiran para kepala daerah hingga waktu yang ditentukan. Meski begitu, Bima Arya juga menegaskan akan ada sanksi bagi kepala daerah yang tak ikut retreat, namun sanksi akan mengacu pada aturan kepanitiaan penyelenggaraan retreat. Sementara itu, instruksi Megawati yang mengundang polemik ini menuai respon berbagai pihak. Politikus senior Jeffrey Giovanni memberikan pandangannya. Siapapun ketika dia menjadi bupati atau menjadi gubernur, dia harus searah dan sejalan dengan policy atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat, begitu. Kalau dia berbeda atau mengambil sikap yang berbeda, berarti dia melakukan insubordinasi kepada pemerintah pusat, ya gitu. Jadi kalau hari ini kita membaca atau dari tadi malam kita mendengar bahwa sikap yang diambil oleh PDI Perjuangan seperti itu, saya justru agak ragu apakah para kepala daerah itu yang mayoritas pasti mengetahui undang-undang dan memahami aturan perundang-undangan, apakah akan mengikuti langkah itu. Itu akan membuat dan menyulitkan mereka, saya duga ya. Saya sih nggak terlalu yakin persentasenya yang akan berani ya, tanda kutip, melawan atau membangkang kepada pemerintah pusat. Itu pasti kecil sekali lah. Jadi kalau menurut saya, bagi pemerintahan Pak Prabowo, ya sederhana sekali, kembali ke aturan bernegara saja, undang-undangnya seperti apa. Undangannya itu memang itu masuk kategori pembangkangan, resiko pembangkangan itu apa, risiko subordinasi itu apa. Jadi tegakkan saja undang-undang dan aturan main, Bang Julvan. Karena bagi pemerintahan Pak Prabowo, selama Pak Prabowo dan aparaturnya kemudian melakukan dan menjalankan semua keputusan sesuai dengan perundang-undangan, ya rakyat akan memberikan dukungan sepenuhnya. Sementara itu, Ahmad Sahal, konten kreator Cokro TV, mengkritisi sifat dan langkah yang diambil oleh PDIP dalam situasi ini. Soal pertanyaan apakah menimbulkan konflik internal ini juga, tadi yang Bang Zulfan bilang, ini kasusnya kan kasus Hasto. Kok dilarikan ke soal kepala daerah? Itu kan nggak nyambung sebenarnya kan. Ketika ketua partai, Bu Mega menyebut bahwa kadernya yang menjadi kepala daerah itu adalah petugas partai, menjadi presiden itu petugas partai, pelayan partai, maka dia seakan-akan punya hak untuk campur tangan gitu loh, untuk menjadi atasannya bagi kadernya yang menjadi ketua partai, kepala daerah. Padahal kan harusnya loyalitas kepada partai itu berhenti ketika dia menjadi kepala bagian dari pemerintahan, mundur aja gitu ya. Dan ini ya sebagai orang pemimpin yang background-nya itu militer, Pak Prabowo ya, dan sekarang sebagai presiden ya, itu kan melihat insubordinasi, itu sesuatu yang serius sekali. Zulfan Lindan menilai tindakan Megawati tersebut sebagai langkah emosional yang kurang tepat. Kita sayangkan
ya. Kalau PDIP dan Ibu Mega tidak bisa membedakan mana hal urusan negara, mana urusan partai, ya kan? Nah, jadi kalau kita lihat bahwa kalau konsolidasi kepala daerah di internal partai dalam bentuk rakernas, munas dan lain-lain itu ada masalah. Tapi ketika ini menyangkut persoalan tugas-tugas negara, apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, ya, bahwa semua kepala daerah itu harus ikut retreat, ini kan sebenarnya salah satu tugas dari negara. Jadi kalau kita lihat dari aspek ini sangat keliru apa yang diambil oleh sikap PDIP dan Ibu Mega melarang kepala daerah PDIP untuk hadir. Dan ini rugi sekali. Rugi terutama untuk kepala daerah. Yang ya langsung kepada kepala daerah itu ruginya apa? Mereka nanti akan mengalami kesulitan. Kalau mereka tidak hadir, mereka akan mengalami kesulitan ketika mereka ingin berhubungan dengan pemerintah pusat. Keputusan Megawati pasti akan didukung publik jika untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Misalnya, jangan ikut retreat. Alasannya, boros, tujuan tidak jelas, militeristik. Alasan ini bisa diterima. Faktanya, perintah Megawati seperti ancaman kepada pemerintah karena elit partai ditahan. Padahal kasus Harun Masiku ini terang benderang. Kader PDIP melakukan tindak pidana suap. Elitnya diduga terlibat. Di pra-peradilan kalah, kok masih mau terus dibela?